Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Solih dan solihah semuanya di Senin yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika seperti biasa. Namun, sebelum memulai pelajaran, kita ingatkan adab-adab sebelum belajar. Yang pertama, yang masih ingat, niat. Niatkan belajar lillahi ta'ala karena Allah. Kemudian, yang kedua, bersuci. Jadi, sebelum mulai belajar, kita hendaknya dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, duduk solih. Jadi nanti memperhatikan videonya sambil duduk solih ya, solih dan solihah semuanya. Kaki dilipat, tangan di atas meja atau tangan dilipat. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Jangan lupa nanti sebelum belajar berdoa, kemudian setelah selesai belajarnya juga berdoa. Oke, lanjut ya. Silakan berdoa terlebih dahulu, baru dilanjutkan videonya. Belajar apa kita kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Matematika, pelajaran kemarin, kita sudah belajar apa? Belajar ini. Apa ini? Lalu ini. Kemudian ini juga belajar dan yang ini. Jadi kemarin kita sudah belajar betul sekali bangun ruang. Nah, jadi kemarin kalian sudah belajar yang ini. Namanya kerucut. Terus yang ini namanya tabung. Dan yang ini apa ini? Prisma. Terus yang ini, ayo siapa yang masih ingat? Kubus. Oke, sip. Insya Allah. Nah, karena kemarin sudah belajar bangun ruang, kita akan belajar apa ya? Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Kalau kemarin bangun ruang, nah hari ini kita akan belajar bangun datar. Saya ulangi ya, bangun datar ini. Bangun datar. Nah, apa sih bangun datar itu? Jadi bangun datar adalah merupakan bentuk permukaan dari suatu benda. Jadi bentuk permukaan dari suatu benda. Nah, contohnya ini ada permukaan meja. Ini ada permukaan meja ini ya. Terus ada juga permukaan meja ini. Jadi bentuknya beda. Nanti kita lanjutkan. Kemudian terdiri dari sisi dan titik sudut. Jadi bangun datar itu terdiri dari sisi dan titik sudut. Contohnya ini. Nah, yang di anak panah ini ya, ini namanya sisi kalau dibangun ruang. Saya ganti warna merah. Nah, ini namanya sisi. Kemudian, kalau untuk membedakan ya, kalau kemarin kan sudah belajar bangun ruang. Nah, kalau dibangun ruang yang namanya sisi itu yang ini. Jadi dibangun ruang, yang ini namanya sisi yang ada panah. Kemudian kalau dibangun datar sisinya yang sebelah sini. Oke, dan titik sudut. Titik sudutnya
Kalau dibangun datar yang ini, kalau dibangun ruang yang ini ya, titik sudut ini. Terus kalau yang bangun datar yang ini. Gitu. Oke, dan memiliki berbagai macam bentuk. Jadi, memiliki berbagai macam bentuk. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bentuknya kalau yang ini lingkaran, kalau yang ini segi 4. Oke, kita lanjut dulu ya, biar semakin paham. Apa saja? Yang pertama ada segitiga. Siapa yang sudah tahu apa itu segitiga? Jadi, segitiga adalah bentuk permukaan benda yang memiliki 3 sisi. Jadi sisinya ada 3, seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi ya. Tuh, yang atas adalah titik sudut. Kemudian yang, oh maaf ada kesalahan, sisinya itu di tengah-tengah ya, soli dan solihah. Jadi sisinya ada di sini. Ini sisi. Jadi sisinya ada 3. Sama ini. Sama ini juga. Ini namanya sisi, yang Ustazah kasih tanda panah yang terakhir. Itu namanya sisi. Nah, kemudian bentuknya segitiga itu ada bermacam-macam. Yang pertama bentuknya yang seperti ini. Kemudian ada bentuknya yang seperti ini. Terus bentuknya yang seperti ini. Nah, jadi bentuk segitiga ada bermacam-macam ya, soli dan solihah. Ada yang kayak gini, ada yang pokoknya ada 3 sisi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Nah, selanjutnya contoh-contoh bangun datar segitiga. Apa ya kira-kira yang bentuknya seperti segitiga? Benda-bendanya? Ini dia. Apa ini namanya? Kue pangsit. Iya kan? Pangsit. Siapa yang pernah memakan? Enak sekali bentuknya segitiga. Coba nanti kalian perhatikan lagi. Kemudian rambu lalu lintas. Bentuknya juga segitiga. Nah, yang ketiga adalah penggaris. Bentuknya juga segitiga. Oke, bisa dipahami ya. Jadi segitiga tadi adalah bentuk permukaan benda yang memiliki 3 sisi. Nah, selanjutnya ada segi 4. Kalau tadi segitiga dia mempunyai 3 sisi, nah maka segi 4 dia adalah bentuk permukaan benda yang memiliki 4 sisi. Contohnya seperti ini ya. Nah, segi 4 dia juga memiliki titik sudut yang pojok atas, jadi sudut pertemuan antara garis sisi dengan sisi. Nah, kemudian juga memiliki sisi. Nah, kan segi 4, sisinya ada 4. Coba Ustazah kasih panah. 1, sisi pertama. 2, sisi kedua. Dan ini sisi ketiga. Dan yang ini tadi adalah sisi keempatnya. Nah, bentuk-bentuk bangun datar segi 4, bentuknya ada seperti ini. Macam-macamnya. Ini segi 4. Kemudian ini juga dikatakan segi 4. Ini. Nah, ini adalah macam-macam bentuk segi 4. Jadi, ada 4 sisi semua ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Semuanya punya 4 sisi. Apa? Contohnya segi 4 yang bisa kita temui. Ada satu buku, ya kan? Buku bentuknya segi 4, permukaan buku bentuknya segi 4. Kemudian juga papan tulis, bentuknya segi 4. Dan ini layang-layang juga bentuknya segi 4. Siapa yang suka main layang-layang? Nah, coba diperhatikan. Jadi layang-layang itu bentuknya adalah segi 4 dan masih banyak lainnya contoh benda berbentuk segi 4 di kehidupan kita. Oke, lanjut ya.
Nah, selanjutnya, bangun datarnya ada lingkaran. Sudah tahu ya semuanya, Soli dan Solihah. Gimana sih itu lingkaran? Bentuknya kayak gimana sih? Oke, jadi lingkaran adalah bangun datar atau bentuk permukaan benda yang dibatasi oleh sisi lengkung yang menyambung. Jadi, sisi lengkung yang menyambung tentu saja dia tidak mempunyai titik sudut karena menyambung semuanya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sudah tahu semua. Terus, jadi ini sisinya. Sisi di lingkaran. Dia punya sisi tapi tidak punya titik sudut. Masya Allah. Nah, contohnya, bisakah kalian temui benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk seperti lingkaran? Bisa. Ustazah punya ini. Sama nggak? Jam dinding. Jam dinding beberapa jam dinding bentuknya ada yang lingkaran ya, kalau yang seperti ini. Kemudian yang kedua, roda. Roda juga adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian teflon, bisa juga koin, ya kan? Bentuknya juga lingkaran. Lanjut. Nah, sudah paham? Dari awal tadi sampai sekarang, coba kita ingat-ingat, hari ini kita sudah belajar bangun ruang. Bangun ruangnya apa saja, Soli dan Solihah semuanya? Yang pertama, ini namanya segi tiga. Kemudian, ini segi 4. Dan yang ini adalah lingkaran. Oke, sudah paham semua ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah, bisa berkomentar di kolom komentar YouTube, atau bisa tanya di grup kelas. Nah, karena sudah paham, sekarang Ustazah ada tugas. Tugasnya yang pertama, silakan dikerjakan latihan 20 di buku paket. Kemudian latihan 21. Latihan 22, latihan 23, latihan 24, latihan 25, latihan 26, dan latihan 27. Oke, bisa ya? Mudah sekali. Karena tadi sudah memperhatikan dengan serius, dengan seksama, dengan baik, pasti nanti mengerjakannya juga mudah. Dan karena tadi juga berdoa, insya Allah Allah akan selalu memudahkan Solih dan Solihah semuanya dalam belajar. Nanti tugasnya dikerjakan di buku paket, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Ustazah nggih. Sudah selesai video pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Soli dan Solihah semuanya jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa kepada Allah nggih, sehingga Allah memudahkan kita semua. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Ada kurangnya itu datangnya dari Ustazah sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.